Halo semuanya, kembali lagi bersama Lanjut Nulis. Kali ini saya akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Shark The Beginning. Film dibuka dan menampilkan seorang pria bernama Do Hyun yang sedang menyetir. Dia ditelepon oleh ibunya untuk segera pulang karena telah memasak banyak makanan. Tak lama kemudian Do Hyun pun sampai di rumahnya dan mengambil minuman di kulkas. Lalu Do Hyun tidak melihat keberadaan ibunya. Do Hyun pun terkejut ketika melihat tangannya berdarah yang berasal dari botol minuman yang dia pegang. Do Hyun pun mencari ibunya dan ternyata ibunya telah terkapar berdarah. Lalu beberapa orang datang yang merupakan perampok bersenjata dan menyerang Do Hyun. Namun Do Hyun cukup mudah mengalahkan orang-orang itu. Dua tahun kemudian, Do Hyun pun diketahui telah dipenjara karena membunuh 3 perampok bersenjata yang telah melukai ibu dan adiknya. Diketahui jika Do Hyun merupakan seorang juara dunia termuda dan pada hari di mana tragedi pembunuhan terjadi, Do Hyun baru saja mempertahankan gelar juaranya. Lalu Sinur pindah ke arah sebuah kelas yang kedatangan murid baru bernama Bae Seok Chan yang merupakan juara tinju nasional. Namun kedatangan Seok Chan membuat para murid takut karena dia baru saja memukuli seorang murid sampai babak belur. Dan ternyata Seok Chan mengenali salah satu murid pria bernama Cha Wok-sol. Seok Chan pun membuli Wok-sol sampai seorang murid wanita menghentikannya. Namun Seok Chan juga tak segan-segan memukul seorang wanita. Wok-sol lalu menghentikan Seok Chan, namun Wok-sol malah disuruh berlutut dan menerima pukulan keras. 3년을 가르쳐도 이 지랄이면 얼마를 더 해야 돼? Wosol pun mengambil sebuah pulpen dan mengancam menusuk Seok Chan. Seok Chan lalu menghampiri Wosol dan menganggap jika Wosol tidak akan berani untuk melakukan perbuatan itu. Namun nyatanya, Wosol menusuk mata kanan dari Seok Chan. Karena kejadian itu juga Wok-sol disidang dan dia juga mengakui kesalahannya yang membuat dirinya masuk ke dalam penjara. Wok-sol pun diangkut ke penjara bersama para kriminal lain dan di bus dia duduk di samping Do Hyun. 저 죄송한데 Di dalam penjara, Wok-sol mendapatkan beberapa teman baru. Lalu seorang pria yang sudah mendekam lama di penjara memberitahu bos-bos di penjara, salah satunya Do Hyun yang paling kuat. Wosol pun diberitahu jika Do Hyun adalah orang yang duduk bersebelahan di bus kemarin. 정도현이다, 정도현. 어제 님 버스 옆자리 세계 챔피언이 Lalu para tahanan yang sedang bermain bola kekurangan pemain karena ada yang cedera. Seorang pria bernama Sun Yong lalu meminta 2 orang untuk gabung dan dipilihlah Wok-sol dan Hyun Min. Wok-sol pun menendang bola dan tidak sengaja mengenai seorang bos yang bernama Wok Jon sampai kesakitan. 고작? 이제 원숙 씨라 부르면 되나? 끝이라. 넌 진짜 좆된 것 같다. 존나. Wok-sol pun dibawa paksa oleh Wok Jon dan anak buahnya. Namun saat di sebuah lorong, mereka melihat Do Hyun berjalan dan langsung saja bersikap biasa. Pada saat itu, Wok-sol mengambil kesempatan untuk lari dan meminta tolong kepada Do Hyun. Do Hyun pun meminta untuk melepaskan Wok-sol. Namun Wok Jon ingin berbicara untuk menyelesaikan masalah. Namun Do Hyun tetap mengajak Wok-sol untuk pergi. Wok Jon pun tidak terima dan kembali membawa kasus yang menjerat Do Hyun dan menghinanya. Wok Jon pun menyerang, namun hanya dengan sekali pukulan dia berhasil dikalahkan. 그냥 말로 하는 대화는 아닌 것 같은데. 내가 저 새끼랑 할 얘기가 좀 있다고. 정예용사 반달 갈매니가 이 씨발 자스가. Lalu Wok-sol dipanggil sipir karena ada seorang teman yang ingin bertemu dan orang itu adalah Seok Chan. Seok Chan mengatakan jika dia telah keluar dari tinju dan sekolah karena keadaannya yang sekarang. Dia juga memperlihatkan matanya yang telah rusak kepada Wok-sol. Dia juga mengancam akan membuat Wok-sol menderita pada saat dia keluar dari penjara. Wok-sol pun memohon minta maaf sambil menangis, namun Seok Chan tidak peduli dan menghiraukannya. 아니지 효솔아. 여기서 사과가 아니지. 거기서 나오면 어땠어? 속천아 진짜 미안해.
Lalu Sunur pindah ke arah kelas di mana kelas itu ditempati oleh Wosol dan juga Wojun. Wojun pun menghampiri Wosol dan mengajaknya untuk bertemu. Lalu Wosol disuruh untuk membuka jendela dan dia melihat Do-hyun yang sedang latihan. Dia pun menghampiri Do-hyun dan berterima kasih karena kemarin sudah menolongnya. 당분간은 괜찮을 거야. Besokan harinya, Wosol kembali mendatangi tempat Do-hyun latihan dan meminta untuk diajari agar bisa sekuat Do-hyun. Do-hyun pun mengabaikan Wosol karena dia takut menyalahgunakan kekuatan untuk hal yang tidak baik. Namun Wosol terus meyakinkan jika tujuannya hanya untuk membela diri dan melawan penindasan kepada dirinya. Dan pada akhirnya, Do-hyun pun mau mengajari Wosol dengan syarat dia harus berlari 100 putaran dalam waktu 40 menit. 그냥 평범하게 살고 싶어서. 진짜 그런 거 아니라니까요. 형은 도와줄 수 있잖아요. 좋아, 가르쳐 줄게. 정말. 여기 100바퀴. Wosol pun berlari dengan susah payah sambil mengingat penindasan yang dia alami. Wosol pun terus memaksakan untuk berlari walaupun tubuhnya sudah tidak kuat sampai dia pingsan. 나라 갔냐? Lalu Shin memperlihatkan Wosol yang sedang makan dihampiri sipir dan diberitahu jika dia dipindahkan. Dan ternyata Wosol dipindahkan ke tempat Do-hyun atas permintaan Do-hyun sendiri. Do-hyun pun langsung menyuruh Wosol untuk push up dan dia melihat push up yang dilakukan Wosol sangatlah buruk. Wosol pun terus diajari siang malam oleh Do-hyun. Dari hari ke hari Wosol memperlihatkan kemajuannya dan juga terlihat jika tubuh dari Wosol telah membentuk otot jauh dari sebelumnya. 처음부터 다시 해. 너 내려야 될. 맛있게 먹어. 나온다. 좀만 더. Lalu di lain sisi, Seok-chan yang sedang berjalan di tengah jalan terus diklaksoni oleh dua orang pria dan mengejeknya buta. Seok-chan pun berlari ke arah mobil dua pria itu dan menghancurkan kaca spion. Dua pria itu pun marah dan bertarung dengan Seok-chan. Pertarungan itu dilihat langsung oleh bos dari kedua pria itu yang tertarik kepada Seok-chan dan mengajaknya untuk bekerja bersamanya. 지금보다 몇 배는 더 강하게 만들어줘. Lalu pada suatu hari saat Seok-woo latihan, Hyunmin menontonnya dan tak lama kemudian anak buah Wojun datang dan membawanya. Hyunmin pun dimarahi karena dia tidak bisa membawa Wosol kepada mereka. Hyunmin pun dipukuli oleh kedua orang itu. Lama kemudian Wosol datang dan menolong Hyunmin. Wosol pun dengan mudah mengalahkan dua orang itu lalu membawa Hyunmin pergi. 눈 깔으라고 씨발 새끼야. 미친 새끼야. Wojun pun kembali memerintahkan kedua anak buahnya untuk membawa Wosol kepadanya. Keesokan harinya, sesedang latihan, Wosol dipanggil oleh dua orang untuk berbicara. Wosol pun dibawa ke tempat Wojun dan anak buahnya. Di tempat itu Wosol meminta maaf karena telah memukul anak buah Wojun. Wojun pun menyerang Wosol yang membuat mereka berdua bertarung. Meskipun kewalahan, Wosol memberikan perlawanan yang baik kepada Wojun, yang membuat anak buah Wojun terkejut. 에이, 쥐 같은 새끼. 아이, 씨발. Wosol pun berhasil dijatuhkan, namun tak lama kemudian dia kembali bangkit. Pada pertarungan ini, Wosol berhasil mengalahkan Wojun. 그냥 누워 있으라. Lalu Do-hyun datang dan menahan pukulan Wosol. Do-hyun pun pergi setelah menahan pukulan Wosol. Di lain sisi, Seok-chan mengajar orang-orang di dalam gedung, bahkan seniornya. Shin kembali ke arah Wosol yang sedang berlatih bertarung dengan Do-hyun. Do-hyun pun memuji Wosol jika peningkatannya sangat baik dan telah menjadi orang yang kuat. Do-hyun pun mengakhiri latihan karena dia akan segera dipindahkan ke penjara dewasa. 마음이 그렇게 약해서 어떡하지? 난 간다. 잘 지내라. 수업 끝. Sipir pun datang ke ruangan Do-hyun untuk menjemputnya pergi, dan mereka berdua pun berpisah. Wosol pun kembali dipindahkan ke ruangannya.
Dan di sebuah lorong, Wosol diantar oleh penjaga, namun penjaga itu dialihkan oleh anak buah Sun Young. Dan pada saat Wosol sendiri, Sun Yang mengajak Wosol berkelahi. Awalnya Wosol menolak, namun dia mau dengan syarat jika dia menang maka Sun Young tidak boleh menindas orang-orang. Pertarungan pun akan dimulai 5 hari dari sekarang. 뺏지 말고 재미로 사람 때리지도 말고. 곱게 보내줄 때 그냥 가지. Sinter pindah ke arah kamar yang akan Wosol tempati. Pertahanan di sana membersihkan dan membereskan tempat agar saat Wosol datang tempat itu sudah bersih. Tak lama kemudian, Wosol datang dan diajak berkelahi oleh Sang Hyuk karena dia berpikir jika Wosol akan menggantikannya sebagai ketua di ruangan ini. Namun, Wosol sama sekali tidak tertarik terhadap itu. 아닙니다. Lalu pada suatu hari, Seok-chan datang ke penjara di mana Wosol ditahan. Dan pada hari ini bertepatan dengan hari di mana Wosol dan Sun Yang bertarung. Sun Yang pun menunggu Wosol di tempat yang telah ditentukan, namun Wosol tidak kunjung datang karena dia menemui Seok-chan yang ingin bertemu dengannya. Setelah menunggu sedikit lama, Wosol pun datang ke tempat di mana dia akan bertarung. Tak berlama-lama mereka berdua pun langsung bertarung. Di pertarungan itu, Wosol berhasil mengunci Sun Yang, namun penjaga telah datang dan mengamankan semuanya. Wosol pun telah terbebas dari hukumannya dan kembali bebas di penjara. Lalu Wosol dan Sang Hyuk membuat perjanjian bersama Sun Yang jika mereka dilarang berkelahi selama di dalam penjara. Wosol, Sun Yang, dan yang lain pun telah semakin dekat dan bermain serta latihan bersama. Lalu pada suatu hari, Wosol pun telah dibebaskan dari penjara dan dia memiliki permintaan terakhir, yaitu melihat lapangan di mana dia pertama kali berlatih dengan Do Hyun. Baru beberapa langkah dari penjara, Wosol lalu bertemu dengan Seok-chan yang telah menunggu momen di mana Wosol bebas. Mereka pun bertarung. 뭐 하나만 물어볼게. 뭘 기대했냐? 설마 좆될 뻔했네. Dan seperti pertarungan-pertarungan sebelumnya, jika awalnya Wosol dikalahkan namun kembali bangkit dan memenangkan pertarungan. Setelah pertarungan itu, Wosol pun langsung pergi dari tempat itu dan film pun selesai.